إلا هو وعليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ikhwati wa akhwati fillah, azakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Kali ini kita membahas hikmah ke-47 dari 264 hikmah, yaitu tentang az-zikr, zikir. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Arabnya zikrun, jadinya zikir ya, itu sudah menjadi lidah kita. Kalau zikir itu bahasa Indonesia, kalau zikr itu bahasa Arab ya. Kayak kita mengucap amin itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya amin. Nah, ya. Jadi nggak bisa dikait-kaitkan ya antara pasangan amin dengan doa amin secara makna, tapi itulah suatu keberkahan juga kebaikan sehingga memudahkan untuk mengingat. Baik, ada sementara masyarakat ya, umat yang beralasan untuk tidak melakukan suatu ibadah karena takut riak misalkan ya. Ngapain beramal kalau riak, ngapain baca Quran kalau sum'ah. Perlu saya ingatkan bahwa riak dan sum'ah itu dua kata yang secara penyebutan itu berbeda, tapi hakikatnya sama. Hakikat sama itu adalah sama-sama, kata Nabi, itu syirik asghar. Jadi kalau yang riak itu supaya dilihat orang, jadi melihat orang lain melihat seseorang itu melakukan amalan, lalu orang memberikan pujian ya, istilah kita pamer ya, tapi tidak setiap pamer itu riak ya. Jadi dia melakukan amalan agar dilihat orang, lalu orang memberikan pujian kepadanya, itu riak. Kalau sum'ah itu supaya terdengar orang ya, biasanya misalkan membaca Al-Quran atau mungkin dzikir ya, terdengar orang, lalu orang memberikan pujian ya. Maka ada istilah riak, ada istilah sum'ah, hakikatnya sama, hanya dari aspek perbuatannya berbeda ya. Jadi riak dan sum'ah ya, itu dua kata yang kalau kita menyebut riak saja itu sum'ah termasuk di dalamnya. Banyak orang beralasan tidak melakukan sesuatu amalan itu karena tadi ya, ngapain beramal kalau riak, ngapain melakukan perbuatan kalau sum'ah ya. Dulu era tahun 90-an jilbab itu belum merakyat seperti sekarang, hanya bisa terbatas, apalagi 80-an. Bahkan ada siswi atau mahasiswi yang sampai dikeluarkan dari sekolah gara-gara jilbab. Lalu orang yang tidak berjilbab beralasan yang penting menjilbabi hati. Jadi dijilbabi hatinya sebelum dijilbabi kepalanya. Nah, ini alasan-alasan di sini banyak sekali. Atau orang nggak mau sholat ke masjid karena merasa belum pantas ke masjid. Orang nggak mau umroh atau haji karena dia merasa belum pantas saya haji, belum pantas saya umroh, padahal uangnya berlimpah. Begitu juga kesehatan memungkinkan untuk melakukan ibadah haji ya. Orang yang miliaran kamu haji kapan saja kan bisa, tinggal bayar 300 juta setidaknya bisa ikut haji furoda, atau kalau menunggu beberapa tahun bisa pakai haji plus ya, nggak tahu sekarang berapa tahun, mungkin 5 tahunan.
ngapain sedekah kalau nggak ikhlas, ya. Nah, seperti itu. Termasuk ngapain zikir kalau tidak tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, alasan-alasan seperti ini sering muncul, ya. Maka Ibnu Athaillah mengingatkan dalam hikmah ke-47 ini, la tatrukiz dzikra li adami hudurika ma'allahi fihi, ya. Jangan tinggalkan zikir hanya karena li adami hudurika ma'allahi fihi, karena Anda tidak bisa menghadirkan hati bersama Allah dalam zikir itu, ya. Zikir maknanya luas sekali, ya. Secara bahasa zikir itu, adzikru itu artinya adalah bisa bermakna al-hifdzu, menjaga atau menyebut atau hafal atau ingat, ya, tergantung konteksnya. Bisa juga sebutan, ya. Dzakara yadhkuru itu menyebut atau mengingat, itu aja makna dasarnya. Maka Al-Quran itu disebut adzikr. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami, kata Allah, menurunkan sebutan, ya, adzikr. Dzikir itu Al-Quran. Begitu juga perintah agar kita bertanya kepada ahli dzikir, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini berulang ini ayat di dalam Al-Quran. Fas'alu, maka bertanyalah ahla dzikri, kepada ahli zikir, ya. Yang dimaksud zikir di sini adalah Al-Quran, ahli Quran atau ahli ilmu. Jadi bukan ahli zikir dalam pengertian kita orang yang muter tasbih terus mungkin di masjid. Bisa jadi dia banyak zikirnya tapi tidak punya ilmu, ya. Jangan bertanya kepada orang yang tidak punya ilmu, ya. Dia ahli ibadah, ya, bagus, ya, tapi untuk persoalan ilmu bertanya kepada ahli ilmu. Maka ahlu dzikri di sini maknanya ahlul ilmi, ahli ilmu, ulama. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahli dzikir, maksudnya adalah bertanyalah kepada ulama. Maknanya macam-macam, ya. Bahkan di dalam Al-Quran juga di surat Toha, surat ke-20 ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri, tunaikanlah sholat lidzikri, untuk menyebutku, untuk mengingatku. Jadi dzikir itu sekali lagi artinya sebutan atau ingatan. Dzakara yadhkuru dzikran, artinya menyebut atau mengingat, ya. La tatrukid dzikra, jangan meninggalkan zikir, dengan pengertiannya yang sangat luas, ya, termasuk sholat itu adalah zikir, baca Al-Quran itu adalah zikir. Bahkan Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, seingat saya, mengatakan min afdhalid dzikri, di antara seutama-utama zikir itu adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran itu zikir, ya. Ada orang belasan ngapain baca Quran, nanti nggak terdengar, nanti nggak sum'ah, ya. Jangan tinggalkan zikir, kata Ibnu Athaillah, tentu dengan pengertian tadi yang sangat luas. Sholat itu zikir, baca Quran itu zikir, dan secara umum zikir itu yang menyebut Allah dalam segala aktivitas. Maka dalam suatu hadis disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Rasulullah itu menyebut Allah, berzikir kepada Allah di setiap waktu dan kesempatan. Abdullah ibnu Abbas dalam suatu riwayat mengatakan, kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita ini memiliki waktu tertentu, ya. Kullu wajibat laha awqat makhsusah. Setiap kewajiban-kewajiban yang Allah fardukan itu ada ketentuan waktunya, ya.
Salat, inna salata kanat alal mu'mina kitaban mawquta. Salat itu atas kaum beriman ada waktu-waktu yang ditentukan. Nah, bisa kita salat subuh nanti jam 8 ya, kecuali ketiduran. Begitu juga zuhur dan seterusnya. Ada waktu-waktu khusus. Bahkan ada tempat-tempat khusus ya. Illa dzikrullah, kata Ibnu Abbas, kecuali dzikir. Dzikrullah, dzikir itu tidak dibatasi waktu dan tempat. Walaupun sekali lagi tadi sholat itu bagian dari dzikir, tapi dzikir secara mutlak itu tidak ada batasan waktunya ya. Kecuali tempat yang kita dilarang melafadzkan zikir itu secara lafaz ya, misalkan masuk kamar mandi, sebelumnya pun kita berzikir, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ya. Ini bentuknya kita sebut doa atau zikir ya, sama, setiap doa itu zikir karena kita memohon kepada Allah ya, itu berarti zikir. Di dalam kita tidak boleh menyebut nama-nama Allah atau baca Al-Quran ketika sedang buang hajat, tapi ingat ya di dalam hati. Ketika keluar kita memohon ampun, ghufranaka, ya Allah berikan ampunan kepadaku. Segotnya istighfar, tapi hakikatnya juga adalah zikir. Kenapa? Karena dia mengingat Allah. Mau masuk WC dia berzikir, keluar pun berzikir. Masuk berupa permohonan, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, memohon perlindungan kepadamu minal khubuthi wal khaba'is, dari segala bentuk kotoran, menerjemahkan setan, laki dan perempuan. Yang saat keluar kita memohon ampunan, ghufranaka. Begitulah segala aktivitas yang kita lakukan. Maka Ibnu Abbas mengatakan setiap amalan yang Allah wajibkan kepada kita ini umumnya punya waktu tertentu, waktu khusus, kecuali zikir. Zikir itu tidak ada batasan waktunya ya, kecuali ada di tempat-tempat itu pun tetap berzikir, tapi di dalam hati tidak melafadzkannya. Ibnu Abbas mengatakan hal ini ketika menafsirkan ayat yang berbunyi wadhkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak ya, zikir sebanyak-banyaknya ya. Kita habis sholat berzikir, ada disebut zikir habis sholat. Setelah itu kita pulang, keluar masjid pun kita memohon kepada Allah ya, ya, memohon karunia Allah Subhanahu wa taala. Masuk masjid pun kita berzikir, memohon rahmat kepada Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, keluar Allahumma ftahli abwaba fadlik, terus sampai kemudian ke rumah pun di jalan kita berzikir terus ya. Kembali, la tatruki dzikra, maka jangan pernah lupa atau meninggalkan zikir li'adami khudurika ma'allahi fihi, hanya karena tidak adanya kehadiran Allah dalam zikir itu ya. Jadi zikir tapi baru dalam lisan gitu ya. Salat baru secara fisik, belum lahir kekhusyuan. Nah, kalau engkau salat ya belum kehadiran, belum ada kekhusyuan di dalamnya, teruslah sholat, karena itu adalah proses untuk meraih kekhusyuan. Tapi kalau orang beralasan ngapain sholat, aku nggak bisa khusyuk, nggak usah sholat. Nah, itulah yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah di dalam hikmah ini, karena itu adalah bisikan setan agar orang tidak melakukan suatu amalan hanya beralasan takut atau percuma kalau amalan itu nanti sia-sia. Nah, orang kalau nggak beramal ya pasti nggak ada potensi ikhlas ya, nggak ada potensi diterima. Tapi kalau beramal mungkin potensinya ada, walaupun mungkin berapa persen saat mulai pertama mengerjakan sholat ya, mungkin
berapa persen yang khusyuknya nanti akan meningkat dan terus meningkat. Tapi kalau nggak sholat ya nggak ada potensi diterima ibadah sholatnya. Begitu juga ibadah yang lain. Apakah sedekah, orang pertama kali sedekah agak ada unsur-unsur pamernya ya, dan sedekah bisa saja boleh diperlihatkan urusan itu karena pamrih atau karena urusan lain ya, itu proses. Apalagi sekarang ya musimnya orang bagi uang atau bagi bahkan hadiah macam-macam karena ada kepentingan. Li ajli sugli qalbika bi ghairihi. Jadi jangan tinggalkan zikir, jangan tinggalkan tadi amalan-amalan secara umum hanya karena belum ideal. Itu gambaran kita. Li ajli sugli qalbika bi ghairihi. Kamu jangan tinggalkan zikir karena hatimu masih sibuk dengan selain Allah. Lidah kita mengucapkan Allahu Akbar dalam sholat, tapi yang kita ingat adalah hal lain. Oh iya, tadi mau hujan ya, jemuran belum diangkat. Gimana kalau tiba-tiba hujan? Atau Allahu Akbar tadi nyari kunci. Ternyata di sini di saku ya. Itu hal yang biasa. Perlu proses ya. Jangan kemudian tidak sholat karena sholatnya tidak khusyuk. Jangan kemudian tidak zikir karena tadi lisannya zikir, ternyata pikirannya kemana-mana. Li ajli sugli qalbika bi ghairihi. Jangan tinggalkan zikir hanya karena hatimu sibuk dengan selain Allah. Nah, wala tadunanna anna fi dzalika su'u adabin ma'a maulaka haitsu yajri dzikruhu ala lisanika ma'a adamil huduri fi jananika. Ya. Jadi jangan menyangka bahwa hal itu enggak beradab ya terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Wala tadunnan an fi dzalika su'a adabin ma'a maulaka. Jangan menyangka yang seperti itu buruknya adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap kekasihmu. Haitsu yajri dzikruhu ala lisanika ma'a atamil huduri fi jananika. Di mana engkau menyebut namanya di lidahmu tapi tidak hadir di dalam hatimu. Itu proses. Nah, itu proses. Keikhlasan itu proses, tidak serta merta. Anak-anak kita yang kecil sholat itu kan yang penting datang ke masjid. Coba pikirannya, enggak karu-karuan kemana-mana, bahkan sambil injek-injekan kaki, ya seperti itu. Kalau kita ingat zaman kita kecil, ya baru kita sadar, oh ya saya kecil itu lebih parah dari itu. Bahkan mestinya membaca doa-doa sholat, membaca Subhana Rabbiyal Adzim, membaca Subhana Rabbiyal A'la, yang dibaca itu ya kalimahnya lain ya, tapi lahiriahnya sholat. Coba kalau nggak dilatih seperti itu, mungkin bisa jadi tidak menjadi ahli sholat ketika dia dewasa. Ibnu Athaillah memberikan alasan li anna ghaflataka an wujudi dzikrihi ya. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan zikir? Karena alasan bahwa kita tidak bisa menghadirkan Allah di dalam hati kita. Li anna ghaflataka, karena kelalaianmu, an wujudi dzikrihi, dari berzikir, maksudnya tidak berzikir ya. Asaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi, itu lebih berbahaya atau lebih merugikan. Nah, ini di sini ada kalimat yang dibuang ya, asyaddu apa begitu. Nah, kenapa dibuang apa namanya tamyiznya? Nah, untuk memberikan pengertian yang sifatnya umum. Asaddu dhararan, asaddu muhlikan dan seterusnya. Ini lebih berbahaya, lebih merugikan, lebih asyaddu min ghaflatika, karena kelalaianmu dari berzikir. Karena kalau kamu nggak zikir itu asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi, lebih berbahaya, lebih merugikan, lebih parah daripada kelalaianmu dalam berzikir
dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mending berzikir tanpa bisa menghadirkan Allah di dalam hati ketimbang tidak berzikir sama sekali. Itu maksudnya. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Jadi lebih baik berzikir sementara belum bisa menghadirkan Allah di dalam hati, baru menyebut di dalam lisan saja ketimbang tidak zikir sama sekali. Kenapa? Karena kalau berzikir ada potensi sekian persen dia ingat Allah, ada potensi diterima ya zikirnya itu. Tapi kalau tidak zikir sama sekali, ya potensi itu tidak ada, tidak mungkin diterima. Oh, nggak ada amalan, bagaimana diterima? Tapi kalau ada amalan, mungkin sekian persen diterima, nanti terus meningkat. Li'anna fil ghaflati anid dzikri tarkan lahu bil kulliyati. Ya, li'anna fil ghaflati, karena kelalaian itu anid dzikri, dari berzikir, tarkan lahu bil kulliyah, berarti meninggalkan secara total ya. Jadi kalau sholat belum khusyuk nggak apa-apa ya, yang penting sudah mengerjakan sholat gitu. Kalau tidak sholat berarti total ya, tarkan lahu bil kulliyah, berarti enggak sama sekali. Wa i'radan anhu, berpaling, wa ta'tilan lin nafsi, dan juga taktil, artinya mengosongkan atau menjauhkan atau tidak melakukan lin nafsi an akbari ma khuliqat lahu, meniadakan apa yang menjadi tujuan jiwa itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diri kita. Maksudnya meniadakan ibadah, berarti enggak ibadah sama sekali enggak beribadah, jadi tidak ikut dalam ya. Kalau orang ikut pendaftaran calon presiden ya ada potensi untuk terpilih, tapi kalau nggak terdaftar nggak bakalan ya. Kalau orang nyalek ya ada potensi dia bisa jadi anggota legislatif. Kalau tidak nyalek ya nggak ada ceritanya untuk bisa jadi anggota legislatif. Nah, ini analoginya begitu ya. Yang penting beramal dulu, jangan menunggu hatinya mantap ya. Pokoknya beramal dulu. Maka Rasulullah SAW itu memberikan harta kepada mereka yang bahkan lemah imannya ya. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah itu bahkan berbagi-bagi harta kepada orang-orang Mekah yang baru saja masuk Islam ya. Sementara mestinya kalau logika kita itu kan ketika Rasulullah mendapatkan harta yang banyak dalam perjuangan itu kan orang yang selama ini membantu Nabi, yaitu orang-orang Ansor. Fathu Makkah, Rasulullah yang mungkin tadinya berpikiran itu perang besar, tapi ternyata tanpa pertumpahan darah, dan kemudian mereka ahli Mekah masuk Islam berbondong-bondong. Nah, itu masuk Islamnya itu tidak semuanya betul-betul tulus. Maka ketika kemudian Rasulullah wafat, banyak mereka yang kemudian kembali ya. Abu Bakar menghadapi gelombang penolakan besar-besaran, yaitu kaum murtadin, orang-orang yang murtad, dan gelombang orang yang menolak memberikan zakat ya. Nggak lagi mau membayar zakat ketika Rasulullah wafat. Maka kaum muhajirin itu seperti nggak terima, ya Rasulullah, kenapa engkau berikan kepada mereka? Mereka itu kan baru saja masuk Islam. Kami sudah selama ini membersamai baginda Nabi, berjuang ya, hidup dan mati bersama Nabi. Kenapa ketika mendapatkan keuntungan kok malah mereka yang engkau kasih gitu. Ini logika kita mesti, wah ini apa namanya, nggak adil ini ya. Ini relawan, ini namanya relawan, selamanya relawan, nggak membutuhkan keuntungan. Tapi kalau logika kenabian itu kan orang yang memberi itu kan lebih mulia. Selama ini kaum muhajirin yang mendukung Nabi, membela, melindungi, itu mulia, teruslah menjadi orang mulia. Jangan kemudian setelah sekian lama menjadi relawan, terus kemudian ingin mendapatkan keuntungan, ya kan?
Nah, ketika Rasulullah menjelaskan hal itu, maka mereka menangis, ya. Ternyata logika mereka keliru, ya. Dan Rasulullah bukannya kemudian tinggal di Mekah, tapi tetap bersama kaum muhajirin kembali ke Madinah setelah Fathu Mekah. Mereka girang sekali. Iya, kamu itu orang hebat, selama ini mendukung, menjadi relawan tanpa pamrih, kok sudah mendapatkan kemenangan, kok yang dicari kok cuman keuntungan duniawi, cuman harta, cuman kedudukan, cuman jabatan, itu remeh, ya. Dan Rasulullah sudah, biarin harta itu sama mereka, aku yang akan bersamamu, ya. Mereka menangis, radina bi rasulillahi kisman, aku puas, aku senang, aku ridho, ya, dengan apa yang Rasulullah bagikan. Maka kemudian bahwa mu'alaf, orang yang dilunakkan hatinya untuk tetap berada di Islam, itu bagian dari orang-orang yang menerima zakat. Jadi mereka itu masih ditaklif, masih dilenturkan, kalian itu sudah orang yang kuat, orang yang kokoh, ya. Tapi itu godaannya. Selama saya ingat berjuang 5 tahun yang lalu mendukung suatu pasangan, yang baliho dipasang di mana-mana, berjuang tapi belakangan mungkin sedikit, rugi saya. Dulu nggak bilang rugi, ya. Setelah ini ada perubahan, rugi saya, pasang baliho ini ternyata orang yang begini. Nah, itu seperti itu, ya. Ini ujian dalam perjuangan. Baik, saya ingatkan, saya lanjutkan. Bihilafil ghaflah. Jadi kalau berzikir, ya, itu potensi zikir itu bisa diterima, ya. Tapi kalau nggak zikir sama sekali, ya nggak ada pahala zikir, ya. Li'anna fil ghaflati ani dzikri tarkan lahu bil kulliyati wa i'radan anhu. Karena meninggalkan zikir, lalai dari berzikir, itu berarti meninggalkan keseluruhannya, berarti tidak beramal, ya. Bikhilafil ghaflah anil khudur, berbeda dengan kelalaiannya itu tanpa bisa menghadirkan Allah di dalam hati kita, ya. Khusyuknya belum, tapi kan sudah mengerjakan sholat, sedekahnya sudah, walaupun mungkin keikhlasannya baru sekian persen, ya. Bihilafil ghaflati anil khudur ma'a wujudi dzikri, berbeda dengan adanya kelalaian atau ketidakhadirannya Allah, tapi dia tetap berzikir. Li'anna ba'dal badan masghulun bima huwa maqsudun akbar. Karena kadang kita melakukan suatu amalan, ya, jasmani kita itu, ya, dan juga pikiran kita tersibukkan dengan hal-hal lain tadi, ya. Bahkan itu sering terjadi, ya, mencari barang hilang, ketemunya ketika sholat, ya. Kok ATM-ku saldonya tinggal sekian, ya. Kemana ya? Jangan-jangan kebobol. Allahu Akbar. Oh iya, saya baru transfer kemarin untuk bayar cicilan mobil misalnya. Oh ya, ketemu, alhamdulillah. Ketemunya itu pas sholat, ya. Itu terjadi, ya. Ya, begitu itulah, ya. Wa infaqatul khudur alladhi huwal khulasah wa fautul kulli asaddu min fautil ba'di, ya. Jadi sekalipun tidak ada kehadiran hati, ya, belum bisa khusyuk sepenuhnya dalam mengerjakan sholat, belum bisa ikhlas sepenuhnya dalam bersedekah dan berinfak, tidak apa-apa, ya. Jangan kemudian menjadikan alasan untuk tidak melakukan amalan tersebut. Wa fautul kulli asaddu min fautil ba'di, hilangnya keseluruhan itu lebih parah ketimbang hilang sebagian, ya. Hilang keseluruhan itu, ya, tidak mengamalkan amalan tadi, ya. Tapi kalau melakukan amalan, ada potensi dari amalan itu untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asal karimu alladhi la yakhibu man qara'a babahu bidzikrihi, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita melakukan amalan zikir itu, ya, Allah la yakhibu man qara'a babahu bidzikrihi, Allah yang tidak akan membuat
kecewa orang yang mengetuk pintunya dengan berzikir kepadanya. Asa di situ Allah Al-Karimul ladzi la yukhayyibu man qara'a babahu bi dzikrihi, mudah-mudahan Allah yang tidak akan membuat kecewa orang yang mengetuk pintunya melalui zikir. Yang penting zikir dulu. Mudah-mudahan Allah ayyarfa'aka, mengangkat dirimu, min dzikrin, dari amalan dzikrin, ma'a wujudi ghaflatin, meskipun dzikir itu masih diiringi dengan kelalaian, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ma'a wujudi ghaflatin anil hudur, diangkat oleh Allah dari dzikir yang masih ada unsur kelalaian, kurang khusyuk, kurang khidmat, diangkat oleh Allah. Namanya juga latihan, namanya juga proses. Jadi keikhlasan adalah proses, ya, dalam segala amalan, tidak bisa serta merta. Latar kabul natabakon antobak, kalian itu akan bertahap di dalam melakukan amalan, tidak bisa tiba-tiba. Maka di dalam Al-Quran pun bahkan perintah dan larangan pun juga kita temukan bertahap. Larangan khamr itu sampai berkali-kali, ya, tidak tiba-tiba diharamkan khamr, ya. Bahkan ketika kaum muslim bertanya kepada Rasulullah tentang judi dan khamr, ya, mereka bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa mafi'un nas. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang judi dan khamr. Jawablah, ya, bahwa itu tidak boleh, itu dosa, ya. Wa manafi'un nas, tapi ada manfaatnya. Sampai disebut manfaatnya itu ada. Jadi larangannya itu tidak serta-merta sudah enggak boleh sama sekali, ya. Nanti ada ayat lain yang melarang tapi di waktu tertentu, ya. La taqrabus sholata wa antum sukara. Kamu jangan sholat, ya, jangan mendekati sholat, jangan menunaikan sholat wa antum sukara, sementara kalian sedang mabuk. Ya mabuk, ya mabuk, tapi pas sholat jangan mabuk. Itu ayatnya begitu, ya. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah engkau menunaikan sholat sementara engkau sedang mabuk, sehingga engkau sadar, ya, apa yang kau ucapkan. Artinya apa? Ya, berarti kalau nggak pas sholat nggak apa-apa minum khamr. Sampai kemudian ayat terakhir tentang pengharaman khamr secara secara pasti, ya, tidak ada lagi alasan ini alasan itu, ya. Hurrimat alaikumul khamru. Nah, ini ayat sudah akhir-akhir, ya, sudah di Madinah baru diharamkan khamr, sudah tanpa ada alasan lagi. Tapi ayat-ayat yang berbicara tentang haraman khamr itu masih disebutkan di dalam Al-Quran, walaupun hukumnya sudah dimansuh oleh ayat ini, dihapus. Yang berlaku adalah ayat terakhir. Ayat-ayat sebelumnya tentang manfaat khamr, tentang khamr itu nggak apa-apa diminum kecuali pas mau sholat misalkan, nah, itu nggak berlaku. Tapi itu menjadi sejarah bahwa dalam tasyri', dalam perundang-undangan hukum Islam itu ada namanya tahapan-tahapan, dan iman pun juga bertahap, ya, termasuk juga keikhlasan itu juga bertahap, semuanya bertahap, tidak ada yang instan, ya. Sehingga orang-orang Arab Badui dulu, orang Arab kampungan, ketika masuk Islam itu mereka mengatakan kami beriman, ya, qalatil arabu amanna. Orang-orang Arab kampung, ya, yang ilmunya saat itu ya baru mengenal Islam secara garis besar, ya, secara
umum, ya, belum sampai detail. Mereka mengatakan amanah, kami menjadi orang-orang yang beriman ya Rasulullah. Qalatil arabu amanah, dalam surat Al-Hujurat, orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman, benar-benar beriman. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad, lam tu'minu, kalian itu belum sampai tingkatan iman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Tapi katakan bahwa kami baru Islam. Jadi baru kulitnya belum sampai pada intinya. Qul lam tu'minu walakin qul aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi sholatnya asal sholat saja, jadi masih kulit-kulitnya, belum pada intinya. Itu berarti menandakan suatu proses. Nah, kalau proses itu dilakukan, maka orang akan meningkat dalam hal zikir, yang zikirnya tadi masih belum bisa menghadirkan Allah di dalam hati, walaupun lisannya menyebut Allah, la haula wala quwata illa billah, ya, Mas sudah menyebut begitu, tapi karena kelakuannya tidak sepenuhnya menyandarkan kekuatan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Padahal makna dari la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan, tiada yang bisa melakukan segala sesuatunya kecuali karena bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih kadang mengandalkan dirinya sendiri. Wah, ini kalau nggak saya, ini kalau nggak paman saya, nggak bisa saya jadi cawapres misalkan. Itu berarti mengandalkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, misalkan begitu. Fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'awujudi ghaflatin anil huduri fihi ila dzikrin ma'awujudi yaqtatin. Ini meningkat. Nah, mudah-mudahan dengan mau berzikir, mau beribadah, Allah akan mengangkat dari dzikir yang masih ada kelalaian di dalamnya dari menghadirkan Allah, ya, dari sholat yang belum khusyuk, dari sedekah yang belum ikhlas, dari puasa yang belum sepenuhnya lillahi ta'ala, ila dzikrin ma'awujudi yaqdatin, akan diangkat oleh Allah menuju dzikir ma'awujudi yaqdatin, ya, dzikir yang diiringi dengan yaqdah. Yaqdah itu artinya keterbangunan, keterjagaan, ya. Ada kehadiran hati, ainau khudurin fihi, ada bentuk kehadiran Allah di dalamnya, yaqdah. Jadi penuh dengan kesadaran. Salat yang diiringi dengan penuh kesadaran, ya. Karena salat itu di antara bentuk ibadah yang di dalamnya juga adalah zikir, ya. Ada juga lafaz zikir yang paling utama di antaranya adalah la ilaha illallah, itu zikir. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir ketahuilah yaitu lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Maka di kalangan tarekat, ya, maksudnya tarekat Qadiriyah, Naksabandiyah itu melazimkan diri dengan menghitung itu la ilaha sehari sekian, 1000 atau 1000 dan seterusnya, dengan perenungan yang kadang juga, ya, mungkin kalau sanadnya dari Nabi bisa jadi diperdebatkan, ya, dengan pola-pola yang gerakan macam-macam. Nah, gitu, seperti itu, ya. Jadi itu saya pelajari, saya perhatikan, oh ternyata itu ada proses bagaimana supaya zikirnya itu menghadirkan hati, itu meniadakan, nafi, ilah, ya, dihilangkan, dinafikan semua sembahan, semua sandaran. Nah, ilaha illallah, isbat, kecuali Allah. Jadi saya pernah ikut pelatihan begitu. Oh, ternyata kontemplasi sesungguhnya. Ya, kalau kitanya apakah Nabi mengajarkan pola seperti itu? Itu teknis, ya, katanya gitu. La illallah, la illallah. Ya,
ada yang begitu, ada yang supaya segalanya itu Allah 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 Allah, lama-lama menjadi huwa ya, ya macam-macam. Ya itu debatable dalam urusan itu, tapi sebagai bentuk pelatihan agar zikirnya khusyuk, ya bisa jadi itu upaya gitu ya. Nah, betapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya ghaflah ya. Nah, ini dilatih la Allah, jadi dibuang ini Allah, Allah itu dimasukkan ke dalam Allah, 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 Allah gitu. Ya kita bisa intinya bagaimana melatih agar kekhusyuan itu ada di dalam hati kita ketika kita berzikir. Maka zikir la ilaha illallah diperbanyak karena Nabi mengatakan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama zikir untuk menyebut Allah itu dengan kalimat tauhid. Ya, ada juga dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama terindah, maka memohonlah kalian kepada Allah dengan menggunakan asma-Nya yang mulia, ya kan? Ya Karim, ya Ghani, ya wahai Zat yang Maha Pemurah, wahai Zat yang Maha Kaya, kayakanlah aku. Ya Alim, wahai Zat yang Maha mengetahui, ya Maha berilmu, berikanlah kami ilmu, dan seterusnya. Itu dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut memuji Allah sebagai Zat yang Maha Kaya. Kalau kaya kan punya bisa memberikan apa saja ya. Tapi di kalangan orang yang ahli tasawuf itu malu gitu. Kamu itu sudah dijatah rezekinya, ngapain kamu minta kaya? Ya, rezeki itu sudah nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, sudah dikasih itu. Udah dikasih banyak, ngisi-ngisini ya, itu. Jadi perspektifnya berbeda. Baik. Saya lanjutkan. Kalau engkau berzikir ya, maka derajat zikirmu yang masih belum bisa sepenuhnya menghadirkan Allah Subhanahu wa taala walaupun lidahmu menyebutnya, maka mudah-mudahan dengan itu Allah mengangkat dirimu dari tingkat zikir yang masih ada kekurangannya itu, dzikrin ma'awajudi yaqdotin, menuju dzikir yang di situ ada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ayyarfa'aka, dan setelah itu Allah akan mengangkatmu, ya. Min dzikrin ma'awujudi yaqdotin, ya, dari dzikir ya yang sudah ada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ada kesadarannya, ila dzikrin ma'awujudi khudurin, ya, menuju dzikir yang di situ penuh dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kita mencatat Allah, itu betul-betul hati kita itu ya menghadirkan Allah di dalam diri kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu kita betul-betul membesarkan Allah. Kita ruku, subhana rabbiyal adzim, maha suci Allah yang maha agung. Kita mengagungkan Allah dengan merendahkan diri. Membungkuk itu adalah merendahkan diri kita. Ya, coba kita introspeksi muhasabah. Apakah ketika kita ruku itu kita betul-betul hati kita merasakan aku merendahkan diri dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal adzim, maha suci Allah, zat yang maha agung. Kita membungkukkan secara fisik, ya, fisik kita rendahkan, dan lidah kita mengagungkan zat yang kita sedang berhadapan melalui sholat kita. Kata Nabi, seorang hamba itu ketika dia mengerjakan sholat, fa innahu yunaji rabbahu, karena sesungguhnya orang itu sedang bermunajat. Munajat itu secara bahasa Arab artinya adalah berinteraksi secara personal, berhadapan-hadapan. Istilah kita itu hubungan empat mata kalau bahasa kita. Orang kalau sedang sholat, sesungguhnya dia sedang berhubungan empat mata dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun fisiknya berjamaah di masjid. Itu munajat. Munajat itu artinya kebersamaan antara
dua belah pihak. Itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa kita munajatnya doa, udah beda lagi. Fa innahu yunaji rabbahu, sesungguhnya dia itu berhubungan empat mata dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam zikir Subhana Rabbiyal Adzim hadirkan seperti itu. Begitu juga ketika dia sujud, apalagi sujud Subhana Rabbiyal A'la, maha suci, zat yang maha tinggi. Ya, diekspresikan dengan meletakkan jidatnya di tempat yang diinjak oleh telapak kakinya. Jadi ini puncak dari ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kehadiran zikir Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Allah, zat yang maha tinggi, dengan merendahkan jidat kita, meletakkannya di tempat yang kita injak, dan lidah kita diiringi hati memahatinggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu yang kita sadari, maka sholat kita akan hadir kekhusyuan, hadir Allah di situ. Tapi kalau kita hanya lafaz ya Allahu Akbar, Allahumma baini wajhatu wajhi Allahu kabira, kemudian Fatihah, surat-suratan, kemudian Allahu Akbar, rukuk Subhana Rabbiyal Adzim, atau Subhanaka Allahumma rabbana hamdika Allahumma ighfirli, atau subuhun qudusun, dan seterusnya, lalu takbir beriktidal, sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu minas samawati wa minal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, atau Subhanaka Allahumma rabbana hamdika Allahumma ighfirli. Lidah kita mengucap itu, muter terus ya. Tapi mungkin belum tentu sepenuhnya kita bisa menghadirkan tadi ya kekhusyuan di dalam berzikir, kehadiran Allah. Jadi lidah kita, ya kita sendiri yang tahu, kita nggak tahu, kita tidak bisa menilai orang itu khusyuk sholatnya atau tidak ya, kita sendiri yang tahu. Taib. Wa a'la milayakdoh. Jadi zikir dengan kehadiran Allah itu lebih tinggi derajatnya daripada zikir yang yakdoh, ada kesadaran di situ. Jadi katakanlah begini, jadi prosentasenya meningkat dari 25% menjadi 50% kehadiran hati, dan terusnya wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikri ma'a wujudi ghaibatin amma simallahi al-madkur ya. Dan nanti meningkat dari zikir yang sudah ada kehadiran Allah di dalam hati ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madkur, sampai kemudian nanti zikirnya itu ya menghilangkan semua ya hal kecuali Allah. Jadi 100% Allah di situ. Nah, itu berarti dzikir yang 100% hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin, dzikirnya itu di situ ada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, meningkat kepada dzikir yang menghilangkan segala ingatan kecuali yang diingat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak daripada dzikir, berarti dzikirnya sudah 100% semata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini udah makomnya makom yang tertinggi. Belum tentu kita bisa seperti ini. Maka Rasulullah SAW dalam sholat itu ya ibadah yang paling membahagiakan itu ya sholat. Kenapa? Ya Rasulullah sudah seperti itu. Sampai bengkak-bengkak pun ya kalau kita nggak bisa sholat malam sampai telapak kakinya bengkak. Rasulullah bisa. Nah, Rasulullah menghibur hatinya akhirnya bisolah. Ya Bilal, kasih rehat dengan sholat ya. Wa madzalika, yang demikian itu, ini ayat kutipannya, wa madzalika 'alallahi bi aziz. Seperti itu kalau kita latih, kita praktekkan, nanti Allah akan memberikan anugerah seperti itu, dan itu mudah bagi Allah. Wa madzalika 'alallahi bi aziz, yang seperti itu menaikkan derajat hamba ketika berzikir, dari zikir lidah saja, kemudian zikir yang diiringi dengan kehadiran Allah, sampai kemudian zikir yang tidak ada sebutan lain, pikiran yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu, wa madzalika 'alallahi bi aziz, mudah, ringan bagi Allah untuk mengangkat hamba agar sepenuhnya zikir itu semata karena Allah. Wa madzalika ar-raf'ul madkur 'alallahi, yang seperti itu bagi Allah, alladzi biyadil umur kulluha, segala sesuatu, segala hal di tangan Allah, bi aziz ya, tidaklah berat, ringan bagi Allah. Fala
fala taqta raja'aka anhu, maka jangan pernah memutus harapanmu kepada Allah, wala takfal an dzikrihi, jangan pernah lalai dari berzikir. Berzikirlah ya kepada Allah dengan cara sholat fardu, sunnah dan seterusnya. Begitu juga dengan baca Al-Quran atau dengan membaca wirid-wirid, doa-doa pagi dan petang dan seterusnya, meskipun belum sepenuhnya menghadiri Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah proses. Dengan menjalani proses maka nanti akan naik derajatnya menuju sesuatu yang memang lebih ideal lagi. Tapi sampai di sini kajian kita, insya Allah nanti pekan depan kita lanjutkan ke tanda-tanda kematian hati. Ya, ini bab tersendiri, bab alamati mautil qalbi, insya Allah. Ya, mari kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.